Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang masih ceritanya ditulis oleh Sylvester Stallone atau John Rambo, yang merupakan aktor utama dalam film ini. Dan ya, film yang dimaksud adalah The Expendables 3, lanjutan dari film yang kemarin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Seperti biasa, film ini diawali dengan adegan penuh aksi yang dipimpin oleh Barney selaku pemimpin pasukan untuk membebaskan seseorang yang merupakan teman lamanya Barney. Orang itu dijuluki dokter atau kita sebut saja Pak Dokter, yang sudah dipenjara selama 8 tahun. Akhirnya Pak Dokter berhasil dibebaskan oleh Christmas. Namun bukannya langsung naik ke helikopter, Pak Dokter malah lari ke tempatnya masinis berada untuk menambah kecepatan kereta agar menabrak tempat tujuan yang merupakan penjara tempat ia ditahan. Forget this maniac! I'm not leaving him! Setelah huru-hara yang terjadi, Pak Dokter pun pergi bersama Barney CS. Di sini terkuaklah bahwa ternyata Pak Dokter ini adalah kawan lamanya Barney yang merupakan salah satu pendiri The Expendables. Katanya dulu ada 5 orang, lalu berkembang menjadi 22 orang sebagai anggota. Namun banyak yang gugur dan kalung mereka digantung oleh Barney sebagai kenang-kenangan. Selain ahli di bidang medis, Pak Dokter juga ahli menggunakan pisau sama seperti Christmas. Dikira akan pulang ke rumah oleh Pak Dokter, ternyata Barney langsung OTW ke Somalia untuk menghentikan sebuah transaksi jual beli senjata yang dilakukan oleh seseorang bernama Victor, yang sekaligus sangat dicari oleh CIA untuk diadili. Setibanya di Somalia, Barney dan kawan-kawan pun langsung berpencar menyisir tempat itu untuk mencari orang yang bernama Victor. Lalu datanglah sebuah helikopter yang diduga berisi target yang ditunggu oleh Barney. Betapa kaget dan marahnya Barney ketika melihat target yang ternyata ia adalah seorang bernama Stone Bang. Saking marahnya, Barney langsung saja menembak ke arah Stone Bang hingga terjadilah baku tembak di dermaga itu. We're coming your way. Where are you? Move your asses! Akhirnya Barney dan kawan-kawan berhasil lolos dari sekian banyak gempuran dan tekanan yang diberikan oleh pasukan bersenjata yang ada di situ. Akan tetapi, Stone Bang menembak Caesar untuk memberikan shock terapi kepada Barney, lalu menjatuhkan sebuah bom yang ditunjukkan kepada Barney dan kawan-kawan. Alhamdulillah, semua anggota berhasil menghindar. Tapi kondisi Caesar semakin memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit umum terdekat.
Singkat cerita, adegan berpindah ke sebuah rumah sakit yang di situ ada Caesar sedang dalam kondisi kritis. Barney yang merasa sedih pun diingatkan oleh Trent agar pensiun dari bisnis ini. Akan tetapi Barney menolaknya dengan alasan belum waktunya. Di luar rumah sakit, Barney bertemu dengan agen bernama Drummer yang menggantikan posisinya tuan gereja. Di situ, Drummer menyalahkan Barney atas lolosnya Stonebank karena emosi Barney pada saat itu tak terkendali. Padahal semua kebutuhan yang diminta oleh Barney sudah disiapkan olehnya. Kemudian, Drummer pun tetap meminta Barney untuk memburu Stonebank kembali karena perbuatannya yang sudah melewati batas. Kemudian scene berpindah ke Moskow yang memperlihatkan Stonebank membeli sebuah lukisan gak jelas dengan harga $3 juta dengan entengnya untuk pajangan di rumahnya. Saking kayanya dia sekarang. Kemudian scene berpindah lagi ke kubunya Barney yang sedang berkumpul di sebuah kafe. Karena takut ada korban lagi di antara rekan-rekannya, Barney pun membubarkan timnya dengan sepihak tanpa persetujuan dari timnya itu sendiri. Awalnya, Christmas memprotes keputusan Barney, tapi Barney tetap kekeh dengan keputusannya itu. Kemudian, singkat cerita lagi, Barney diam-diam menemui kawan lamanya yang bernama Bonaparte. Lalu ia meminta Bonaparte untuk memberinya tim yang baru dengan kriteria masih muda dan tak takut dengan senjata untuk memburu Stonebank karena tim yang lama sudah dipensiunkan olehnya. Lalu Bonaparte pun merekomendasikan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhannya Barney dalam rangka memburu Stonebank. Yang pertama ada Thorn yang ahli di bidang IT sekaligus bisa meretas sistem keamanan sebuah organisasi. Yang kedua ada Luna yang merupakan seorang keamanan sebuah klub malam dan jago dalam pertarungan jarak dekat. Kemudian ada Galgo yang usianya sedikit lebih tua dari kandidat sebelumnya namun ditolak karena faktor usia yang sudah kelewat batas walaupun Galgo mempromosikan dirinya agar bisa diterima oleh Barney. Yang ketiga ada Marlito yang mempunyai keahlian dalam menggunakan senjata berat dan yang terakhir ada John Smile yang merupakan mantan marinir tangguh dan bertalenta tapi kelemahannya adalah suka kurang patuh dalam menerima perintah. Setelah menemui semua kandidat yang akan bergabung dalam tim, singkat cerita Barney bertemu dengan Drummer yang memberinya sebuah informasi keberadaan Stonebank. Drummer pun menekankan kepada Barney agar menangkap Stonebank hidup-hidup untuk bisa diadili di Den Haag atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukannya. Keesokan harinya, ketika Barney dan tim barunya sedang bersiap-siap untuk pergi di hanggar pesawatnya, tiba-tiba datanglah tim lamanya Barney ke situ. Hampir terjadi keributan di situ karena tim lama dan tim barunya Barney saling ejek masalah umur. Namun, hal itu bisa diredam oleh Barney dan meminta Christmas beserta yang lainnya untuk pergi di tempat itu. Akhirnya, Barney dan tim barunya itu pergi dengan Trent yang menjadi kopilotnya menggantikan posisi Christmas. Di sisi lain, terlihatlah Christmas, Gunner, Pak Dokter, dan Toll Road merasa hampa setelah dipensiunkan oleh Barney. Pindah lagi ke Barney dan tim barunya yang sudah berada di Rumania tempat Stonebank berada sesuai dengan informasi dari Pak Drummer untuk mengamati terlebih dahulu tentang situasi di sekeliling Stonebank sebelum mereka memulai aksinya. Setelah itu, awalnya Barney berencana akan langsung saja mendobrak masuk seperti biasanya dan menangkap Stonebank secara langsung di tempat pertemuan antara Stonebank dan pembelinya. Namun, Thorn punya rencana yang lebih halus tanpa mengeluarkan banyak peluru dan minim resiko tertembak tentunya. Akhirnya, Barney pun setuju dengan rencana Thorn. Malam pun tiba dan rencana penyergapan pun dimulai. Kali ini Barney terlihat lebih tenang mengikuti rencana yang sudah dibuat. Higher. They're early. Threat just doubled.
position. Set. We're on. Try again. I like little mice. Go. Ya, akhirnya Stonebank berhasil ditangkap sesuai rencana. Dalam perjalanan menuju bandara, terkuaklah fakta bahwa ternyata Stonebank adalah mantan anggota Expendables. Lalu ia mengungkapkan alasan dirinya keluar dari tim karena lebih baik menjadi bos yang menghasilkan banyak uang daripada menjadi pegawai yang harus bekerja dengan bayaran UMR dan belum dipotong pajak. Tiba-tiba pelacak GPS yang tertempel pada jam tangan milik Stonebank pun berbunyi yang menandakan bahwa ia sudah ditemukan oleh pasukannya. Akhirnya Stonebank bisa lepas dan tim barunya Barney pun ditawan oleh Stonebank. Beruntunglah Barney terhempas ke sungai sehingga ia bisa selamat. Kemudian Barney pergi ke landasan udara tempat pesawat miliknya parkir dan menemui Trance yang sudah menunggunya. Lalu Barney bercerita kepada Trance bahwa ia diserang oleh pasukannya Stonebank dan situasi semakin memburuk ketika Stonebank mengirimkan pesan kepadanya untuk datang menjemput timnya yang sedang ditawan, atau jika dalam 48 jam Barney tidak datang, maka nyawa tim barunya itu akan segera berpindah alam. Kemudian Barney memilih pulang terlebih dahulu dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Stonebank beserta para tentaranya karena Trance sudah tidak mau lagi ikut campur terlalu dalam. Tiba-tiba muncullah Galgo, orang yang pernah ditolak oleh Barney karena masalah usia. Galgo terus saja memujuk Barney agar mau menerimanya karena ia yakin bahwa sekarang Barney sedang membutuhkan seorang teman. Hingga akhirnya Barney pun menerimanya. Ketika semua perlengkapan sudah siap dan Barney beserta Galgo pun akan lepas landas, tiba-tiba muncullah anggota tim lamanya Barney dengan penampilannya yang sudah siap bertempur. Barney yang merasa senang pun mengajak mereka untuk pergi bersama melawan Stonebank. Di tengah perjalanan, drummer memberikan informasi tentang letak Stonebank berada menurut GPS yang terpasang pada ponsel milik tim barunya Barney yang sedang ditawan. Tanpa berlama-lama lagi, Barney pun langsung OTW ke tempat yang dimaksud. Tanpa diduga, drummer pun bersiap bersama Trance dan Yin untuk membantu Barney di medan tempur tanpa sepengetahuan Barney itu sendiri. Singkat cerita, setelah perjalanan darat yang lumayan panjang, Barney dan kawan-kawan pun sampai juga di tempat yang cukup tersembunyi dan merupakan tempat latihan militer sekaligus tempat persembunyiannya Stonebank dengan para aparat korup bayarannya. Akhirnya, tawanan pun berhasil ditemukan dengan mudah. Akan tetapi, itu hanyalah jebakan dari Stonebank. Melalui video call, Stonebank memberitahu Barney dan kawan-kawan bahwa seluruh gedung itu sudah dipasangi bom yang bersiap mengubur Barney dan kawan-kawan. Waktu yang diberikan hanya 40 detik saja, yang tentunya itu sangat mustahil. Namun, Thorn mencoba meretas sinyal bom menggunakan alat yang selalu dibawa oleh Gunner. Di tengah ketegangan, Thorn akhirnya bisa memblokir sinyal bom tersebut dan mendelay sampai sekitar 25 menit sebelum bom itu aktif kembali. Stonebank yang mengetahui hal itu pun langsung memerintahkan seluruh pasukan korupnya untuk menyerbu Barney dan kawan-kawan. Lalu Barney pun membentuk tim kecil untuk menyebar dalam menghadapi pasukannya Stonebank. Post up! One there, one there.
Ketika suasana semakin genting karena Stonebank pun mengeluarkan tanknya, tiba-tiba muncullah drummer beserta Trance dan Yin membantu lewat jalur udara. Drummers in the house! Karena sangat kesal pasukannya yang jumlahnya banyak itu tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan, Stonebank pun akhirnya turun langsung untuk menghadapi Barney. Di sisi lain, drummer sudah siap mengevakuasi seluruh tim dengan helikopter di atap gedung. Namun, Barney keburu dicegat oleh Stonebank untuk melakukan duel hingga akhirnya final battle pun terjadi. Seperti yang sudah kita tahu, Barney lah yang akan menang melawan Stonebank. Walaupun waktunya semakin tipis, tapi alhamdulillah Barney berhasil selamat dari ledakan gedung yang menjadi arena perang itu. I'm sorry! Pull me up, you idiot! Don't pull him up! Di akhir film, berkumpullah seluruh tim pada sebuah bar langganannya Barney untuk merayakan kemenangannya melawan Stonebank. Di situ Galgo mulai diterima sebagai anggota tim. Semua bahagia dan film pun sudahan. Dengan aktor dan penulis yang sama, ceritanya hampir sama juga. Di awal ada misi penyelamatan seperti biasa, lalu di akhir seperti misi balas dendam lah konsepnya. Tapi lumayan lah buat ngisi waktu luang mah. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.